bagian 18 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sayang, kamu di sini rupanya. Aku mencarimu di mana-mana. Seorang pria datang menghampiri Sarah dengan wajah panik. Sarah tersenyum manis menyambut kedatangan pria yang entah siapa, aku tidak mengenalnya. Aku di sini. Sayang, lihat, dengan siapa aku sekarang? Tanya Sarah kepada pria itu sembari tersenyum ke arahku. Aku hanya tersenyum, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tak urung mereka membuatku mengerutkan dahi saat menyadari baik Sarah maupun pria tersebut saling memanggil dengan sebutan sayang. Dan kalau melihat bahasa tubuh keduanya, mereka seperti memiliki hubungan yang teramat dekat. Bahkan aku dapat melihat mata keduanya berbinar-binar saat mereka saling menatap dengan senyum manis yang selalu merekah di bibir mereka. Pria di hadapanku itu pun mengarahkan pandangannya dan kemudian tersenyum kepadaku. Siapa ya? Gumamnya kemudian sembari mengamati wajahku dengan seksama. Sayang, kamu ingat Aira yang sering aku ceritakan kepadamu kan? Nah, orangnya ada di hadapan kita sekarang, kata Sarah sembari merangkul lengan pria tersebut manja. Oh, jadi ini yang namanya Aira. Halo, saya Tony, suami Sarah. Ucap pria berperawakan tinggi yang ternyata adalah suami Sarah itu memperkenalkan diri. Aku terkejut saat pria bernama Tony itu memperkenalkan dirinya sebagai suami Sarah. Aku sempat menatap wajah Sarah tidak percaya, dan Sarah hanya tersenyum sambil mengangguk. Aira, kataku menjabat tangan Tony. Senang bisa bertemu denganmu, Aira. Sarah sering bercerita tentangmu. Aku tersenyum. Oh ya, sahutku bingung harus berkata apa. Ya, Sarah selalu berkata bahwa ia sangat beruntung memiliki sahabat sebaik kamu, ujar Tony sembari menatap mesra Sarah. Aku hanya tersenyum sambil menatap wajah sahabatku Sarah tanpa mampu berkata-kata. Rasa haru seketika menyelinap ke dalam relung hatiku. Sarah, tahukah kamu? Aku pun tak kalah beruntungnya memiliki sahabat sebaik kamu. Dan lihat sekarang, kamu telah memiliki pendamping hidup yang sepertinya sangat mencintaimu. Dan aku suka melihat keduanya saat berinteraksi. Entahlah, aku hanya ingin melihat kemesraan yang mereka tunjukkan tanpa harus berkata apa-apa. Karena jujur, aku rindu momen-momen seperti ini terjadi kepadaku. Tidak hanya kemesraan yang terlihat olehku, aku juga dapat melihat betapa mereka saling mencintai satu sama lain. Tony bahkan tidak pernah sekalipun melepas pandangan dari istri cantiknya itu. Sorot matanya penuh dengan cinta dan kasih. Tony memperlakukan Sarah begitu lembut dan penuh kasih. Sarah terlihat begitu nyaman saat berada di samping suaminya itu. Ia dapat dengan bebas bergelayut manja di pundak Tony. Dan tanpa segan Tony akan membelai kepala Sarah dan mengecup keningnya di hadapanku. Mereka tidak sedang ingin pamer kemesraan di hadapanku. Itu adalah bahasa tubuh dua insan yang saling jatuh cinta. Bentuk kasih sayang Tony sebagai seorang suami kepada istrinya. Aku bisa melihat bagaimana cara Tony menatap wajah Sarah saat Sarah berbicara. Ia selalu menggenggam tangan istrinya seakan-akan tidak ingin melepaskannya, walau hanya sedetik saja. Sikap Tony kepada Sarah pun tidak berlebihan. Ia memberi kebebasan kepada Sarah untuk melepas rindu denganku. Ia bahkan tidak merasa keberatan saat harus menunggu Sarah mengobrol denganku. Dengan sabar, ia mendengarkan aku dan Sarah berbicara mengenang masa lalu. Dan Tony tidak berusaha untuk ikut ambil bagian dalam pembicaraanku dengan Sarah. Ia hanya menyimak dan sesekali menimpali saat Sarah berkata kepadanya, Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Aira, kata Sarah. Kamu tahu, Aira, beberapa hari ini entah mengapa aku selalu memimpikanmu. Oh ya?
Aku tertawa lirih mendengar kata-kata Sarah. Iya Aira, dan Sarah selalu memikirkanmu. Ia tidak tahu bagaimana harus menghubungimu. Ia bahkan ingin pergi ke Jakarta untuk menemuimu. Sayang, keinginannya harus tertunda karena ada baby di dalam perutnya saat ini, ucap Tony tersenyum bahagia. Ya, aku tahu. Tadi Sarah memberitahuku tentang kehamilannya. Aku sangat bahagia saat mendengarkannya. Selamat ya Tony. Sebentar lagi ada seseorang yang akan memanggilmu Papa. Terima kasih Aira. Aku dan juga Sarah tidak ingin menunda untuk segera memiliki momongan. Dan ya, Tuhan mengabulkan doa kita berdua. Sarah mengandung buah hati kami dan itu adalah anugerah yang terindah. Aku terdiam mendengar kata-kata Tony. Mengapa tiba-tiba hatiku terasa sakit? Seperti ada sesuatu yang menohok dengan keras dan membuatku sulit bernafas. Aku tidak ingin berandai-andai, meski jujur aku ingin Raka pun akan menginginkan hal yang sama. Merasakan rasa yang sedang Tony rasakan saat ini. Menjadi seorang ayah pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Tony. Entah mengapa tiba-tiba aku merasa terharu mendengar kata-kata Tony. Mataku berkaca-kaca, dan sekuat tenaga aku menahan rasa sesak di dada. Aku tidak ingin air mataku tumpah di hadapan mereka. Aku tidak ingin merusak momen membahagiakan ini. Sarah dan Tony tidak boleh tahu tentang keadaanku saat ini. Tidak, aku tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Masalah keluargaku biarlah aku yang menanggungnya sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Apa yang sedang aku rasakan selama ini jangan sampai Sarah pun ikut merasakan. Karena aku tahu Sarah tidak akan tinggal diam apabila melihatku sedih atau menderita. Apapun akan ia lakukan untuk kebaikanku. Sarah adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki setelah Dama. Ia seperti kakak untukku. Usia kita terpaut 1 tahun. Namun, kedewasaan Sarah mampu membuat siapa saja merasa nyaman saat bersamanya. Sarah selalu membawa keceriaan dimanapun ia berada. Dan sejak kepergian Sarah, jujur, aku merasa sangat sedih dan kehilangan. Sarah bukan hanya bisa menjadi sahabat untukku, tetapi juga seorang kakak. Ia selalu ada untukku, di saat suka maupun duka. Ia tidak peduli seburuk apa kehidupan yang aku jalani. Sarah selalu ada menemani dan tidak pernah pergi. Aku ingat Sarah dan Dama selalu menemaniku saat aku ada jadwal menari di malam hari. Mereka dengan sabar menungguku menari hingga larut malam, bahkan hingga dini hari. Memang tidak setiap hari Sarah dapat menemani dan menungguiku menari. Namun, kesetiaan Sarah sebagai seorang sahabat kepadaku tidak dapat diragukan lagi. Aku ingat saat itu aku dapat jadwal menari malam hari. Seperti biasa, Dama akan menjemputku dengan motor butut kesayangannya, dan Sarah akan menyusul kemudian. Hari itu aku kurang enak badan, akan tetapi aku harus tetap menari. Susah payah Dama dan Sarah membujukku agar aku tidak menari malam itu, melihat keadaanku yang sedang tidak sehat. Akan tetapi aku harus tetap menari, karena hanya dengan menarilah aku mendapat uang untuk aku simpan. Mama membutuhkan biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Aku pun menari dalam keadaan menahan rasa sakit malam itu. Dama dan Sarah, mereka ada di sana tidak sedetik pun meninggalkan tempat duduk mereka. Mereka terus menatapku dengan wajah cemas. Aku selesai menari tepat pukul 1 dini hari. Setelah berganti pakaian, aku merasakan tubuhku menggigil. Dan aku sempat muntah berkali-kali. Sarah panik melihat keadaanku. Ia memeluk tubuhku, berusaha menenangkanku dan dirinya sendiri. Ia sempat berbisik kepadaku, "It's okay Aira, kamu akan baik-baik saja. Aku dan Dama ada di sini bersamamu. Maaf, aku tidak dapat membantumu. Andai aku dapat membantumu lebih, mungkin kamu tidak harus melakukan semua ini."
Dan air mataku hampir menetes saat aku mendengar kata-kata Sarah yang begitu tulus kepadaku. Tetaplah bersamaku, Sarah. Tetaplah di sini. Itu sudah lebih dari apapun. Aku membutuhkanmu dan juga Dama, bisikku lirih. Dan saat Sarah memutuskan untuk pergi, itu adalah pukulan terberat bagiku. Namun aku tahu, aku tidak dapat memintanya untuk tinggal. Akan tetapi Sarah pergi dengan membawa kekecewaan di hatinya. Ia sempat bertengkar hebat dengan Raka. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Karena selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Dan baik Sarah maupun Raka tidak pernah membicarakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka diam 1000 bahasa. Aku pun tidak dapat mengorek keterangan apapun dari Dama. Ia memilih untuk bungkam. Bahkan, beberapa bulan sebelum Sarah pergi, Sarah sudah menunjukkan sikap aneh. Ia mulai menjauh dari Raka maupun Dama. Dan itu terasa aneh bagiku, karena selama ini mereka begitu dekat, bahkan jauh sebelum aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan tiba-tiba Sarah seperti ingin menjaga jarak dengan mereka. Entah apa yang terjadi sebenarnya di antara mereka, aku pun tidak tahu. Bahkan setelah tahun demi tahun berlalu pun, aku tidak dapat melihat baik Raka maupun Sarah menunjukkan itikat baik untuk berdamai. Dan hari ini Sarah masih belum bersedia bertemu dengan Raka, meski mereka berada di satu ruangan yang sama. Dan jujur itu membuatku merasa sedih. Akan tetapi aku tidak dapat memaksanya untuk bertemu Raka yang kini menjadi suamiku. Aku hanya ingin melihat Raka dan Sarah kembali seperti dulu lagi. Sayang, kita harus pulang sekarang. Papa dan Mama sudah sampai di rumah, kata Tony yang sekali memperhatikan handphonenya. Ia merasa tidak enak hati harus menghentikan percakapanku dengan Sarah. Apa? Papa dan Mama sudah sampai rumah. Tapi Sarah kemudian menatapku bimbang. Aira sedang tidak sehat. Bagaimana aku bisa meninggalkannya sendiri di sini? Ucapnya lagi. Sarah, pergilah. Aku tidak apa-apa. Kataku merasa tidak enak hati. Sarah terlihat bingung. Sayang, kita bisa mengantar Aira pulang terlebih dahulu, kata Tony. Suami Aira ada di dalam, sayang. Kita tidak dapat membawa Aira pergi tanpa izin suaminya. Oh, maaf. Aku tidak tahu. Sarah, Tony, aku tidak apa-apa. Kalian pulanglah. Kataku meminta Sarah dan Tony untuk pergi. Aira, aku antar kamu ke dalam ya. Tidak baik berada di sini sendiri dalam keadaan seperti ini. Sarah meraih tanganku. Aku baik-baik saja, Sarah. Kamu jangan khawatir. Aku di sini untuk menghindari suasana berisik di dalam. Kataku berusaha meyakinkan Sarah yang terlihat sangat mengkhawatirkan keadaanku. Entahlah, tiba-tiba aku merasa kesal kepada diriku sendiri. Harus bertemu dengan Sarah dalam keadaan yang seperti ini. Setidaknya aku tidak ingin Sarah melihat aku dalam kondisi yang tidak baik. Sarah, pulanglah. Kamu tidak ingin Papa dan Mamamu menunggumu kan? Aira, Sarah please. Aku menatap wajah Sarah. Sarah menghela nafas panjang. Maaf Aira, aku harus pergi, katanya kemudian dengan wajah sedih. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Hei, jangan sedih, kataku sambil menggenggam tangan Sarah, berusaha meyakinkannya. Kita akan bertemu lagi setelah ini, oke? Janji ya? Tentu saja. Setelah saling bertukar nomor handphone, Sarah dan Tony berpamitan. Sarah memelukku erat sekali. Entah mengapa tiba-tiba air mataku mengalir membasahi pipi tanpa bisa aku bendung lagi. Aku tidak tahu mengapa dadaku terasa sesak saat melihat Sarah dan Tony begitu peduli denganku. Sementara suamiku sendiri justru asik bercengkrama dengan teman-temannya di dalam sana, tanpa menghiraukanku sedikit pun. Aku berusaha mengusap air mataku karena aku tidak ingin Sarah melihatku menangis. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.